Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, kali ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Selanjutnya terjemahan ayat 17 surat Al-A'raf artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Demikian terjemahan dari surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Terkait dengan makna dari ayat 16 dan 17 surat Al-A'raf ini, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa setelah dia memberikan masa penangguhan kepada iblis sampai pada hari mereka dibangkitkan, dan iblis pun percaya akan hal tersebut, maka mulailah dia bersikap menentang dan semena-mena. Iblis berkata, seperti yang telah tadi dibacakan dalam ayat 16 surat Al-A'raf, yang artinya, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi dimaksudkan di sini adalah sebagaimana engkau, maksudnya Allah telah menghukumku tersesat. Jadi sebagai tindakannya dari Allah telah menghukumnya sebagai makhluk yang tersesat, maka iblis akan selalu menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Terkait dengan hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sebagaimana engkau telah menyesatkanku, itu maksudnya kalimat dari ayat 16 surat Al-A'raf. Sedangkan ulama tafsir lainnya berkata, sebagaimana engkau telah membinasakanku, itu, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi hambamu yang engkau ciptakan dari anak keturunan orang yang karenanya engkau menjauhkanku, dalam hal ini adalah Adam, dari jalanmu yang lurus. Jadi maksud dari jalan yang lurus itu, yaitu maksudnya jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Kemudian iblis bermaksud bahwa sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka dari jalan tersebut, agar mereka tidak menyembahmu dan tidak mengesahkanmu, disebabkan engkau telah menyesatkan diriku. Demikian kira-kira argumentasi dari iblis. Sebagian ulama nahwu berkata huruf ba yang terdapat di dalam ayat tersebut adalah huruf qasam atau sumpah. Seakan-akan di sini iblis berkata, demi kesesatan yang telah engkau tetapkan pada diriku, sungguh aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kira-kira demikian sumpah iblis setelah ditetapkan sebagai dia yang makhluk tersesat. Mujahid rahimahullah berkata berkaitan dengan firman Allah dalam ayat 16 surat Al-A'raf, yaitu pada kata-kata atau kalimat jalanmu yang lurus, itu maksud daripada jalan yang lurus itu adalah kebenaran. Sedangkan Aun bin Abdullah rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan jalanmu yang lurus itu adalah jalan ke kota Mekah. Sedangkan Ibnu Jarir rahimahullah berkata, pendapat yang benar bahwa jalan yang lurus itu lebih umum daripada semuanya itu. Terkait dengan hal ini, Ibnu Katsir berkata, karena Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari Sabrah bin Abu Fakih radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan selalu duduk menghalang-halangi pada semua jalan anak Adam. Setan menghalang-halanginya pada
jalan Islam, di mana dia berkata kepadanya, apakah kamu akan masuk Islam dan rela meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Kemudian Nabi bersabda, tetapi dia tidak menuruti setan dan tetap masuk Islam. Maka beliau bersabda, lalu setan menghalang-halanginya pada jalan hijrah, di mana dia berkata kepadanya, apakah kamu akan berhijrah dan rela meninggalkan bumi dan langitmu? Sesungguhnya perumpamaan orang yang berhijrah samalah halnya seperti seekor kuda di perjalanan yang sangat jauh. Tapi bila dia menurhakai setan itu dan tetap berhijrah, maka setan akan menghalang-halanginya pada jalan jihad, yaitu jihad dengan jiwa dan harta benda, di mana dia akan berkata kepadanya, apakah kamu akan berperang lalu rela mati terbunuh? Istrimu akan dinikahi orang dan hartamu akan dibagi-bagikan sebagai warisan. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, bila dia tetap tidak, maksudnya orang yang dibujuk setan tadi tetap tidak menuruti syaitan itu dan tetap berjihad, maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan hal tersebut di antara mereka lalu dia meninggal dunia, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Atau jika dia mati terbunuh, pasti Allah akan memasukkannya ke surga. Jika dia mati tenggelam, maka pasti Allah akan memasukkannya ke surga. Atau dia mati tertindih oleh hewan tunggangannya, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Selanjutnya, firman Allah pada ayat 17 dari surat Al-A'raf, yang artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata berkaitan dengan ayat tersebut, maksudnya adalah kemudian pasti aku, dalam hal ini adalah iblis, akan mendatangi mereka dari depan, yaitu aku membuat mereka ragu-ragu akan akhirat. Kemudian dari belakang, yaitu maksudnya aku akan memberi mereka angan-angan kuat dalam urusan dunia mereka. Dari kanan, yaitu akan aku membuat samar terhadap urusan agama mereka. Dan dari kiri, itu maksudnya adalah aku, iblis, akan membuat mereka selalu bernafsu untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan. Sedangkan Qatadah rahimahullah berkata, maksud dari kalimat pada ayat 17 surat Al-A'raf yang artinya setan mendatangi mereka dari depan, itu maksudnya adalah dia atau setan akan mengabarkan kepada mereka bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Lalu maksud daripada kata atau kalimat dari belakang, maksudnya di sini iblis mendatangi mereka dari belakang, itu maksudnya adalah urusan duniawi. Lalu dia menghiasinya untuk mereka dan mengajak mereka untuk tenggelam ke dalamnya atau ke dalam urusan. Maksud daripada kata dari kanan, yaitu pada ayat 17 surat Al-A'raf, itu maksudnya iblis itu akan mendatangi manusia dari sisi pahala dan kebaikan-kebaikan. Lalu mereka akan lambat atau diperlambat untuk memperolehnya. Sedangkan pada kata dan dari kiri mereka, yaitu di mana di sini iblis akan menghiasi segala macam bentuk kejelekan dan kemaksiatan untuk mereka. Iblis akan mengajak dan memerintahkan mereka, hal ini manusia, untuk terus melakukannya. Wahai anak Adam, setan terus mendatangimu dari segala arah. Akan tetapi, dia tidak akan mendatangimu dari arah atasmu. Dia tidak akan dapat menghalangimu dari rahmat Allah Ta'ala. Mujahid rahimahullah berkata,
dari depan dan dari kanan mereka yang mana mereka dapat melihatnya, serta dari arah belakang dan dari arah kiri mereka tanpa dilihat oleh mereka. Adapun Ibnu Jarir rahimahullah memilih pendapat bahwa yang dimaksud itu adalah seluruh jalan kebaikan dan keburukan. Setan akan selalu menghalang-halangi jalan kebaikan dan selalu menghiasi jalan keburukan sehingga kelihatan baik untuk manusia. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata terkait dengan firman Allah ayat 17 ini, yaitu pada firman Allah dalam kalimat, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Di sini beliau yaitu Ibnu Abbas berkata maksudnya adalah dalam hal mengesahkan Allah Ta'ala. Sesungguhnya perkataan iblis itu hanyalah berasal dari prasangka dan praduganya saja. Akan tetapi prasangka dan praduga iblis itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saba ayat 20 dan 21. Di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan, maksudnya iblis, terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang ragu-ragu tentang akhirat tersebut. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Oleh sebab itu di dalam hadis disebutkan tentang memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari penguasaan setan terhadap manusia dari segala arahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazar rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu pemaafan dan keselamatan dalam urusan agama dan duniaku, keluarga dan harta bendaku. Ya Allah, tutupilah auratku, amankanlah rasa takutku, dan jagalah aku dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dan dari arah atasku. Aku juga berlindung kepadamu, hai Allah, agar aku tidak diculik atau diazab dari arah bawahku. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bazar rahimahullah dan dia menghasankannya. Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa berikut ketika beliau memasuki waktu pagi dan memasuki waktu sore atau petang. Doanya itu adalah sebagai berikut, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu pemaafan dan keselamatan dalam urusan agama dan duniaku, keluargaku dan harta bendaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan amankanlah rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dan dari arah atasku. Aku juga berlindung dengan keagunganmu agar tidak diculik atau disiksa dari arah bawahku. Waqi rahimahullah berkata, yang dimaksud adalah azab atau siksaan dari bawah itu adalah ditelan oleh bumi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim rahimahullah. Dan dia berkata, isnad hadis ini adalah sahih. Selanjutnya, marilah kita membahas ayat ke-18 dari surat Al-A'raf. Yang artinya, Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, maksudnya dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa
di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Terkait dengan ayat 18 surat Al-A'raf ini, di sini Allah menegaskan laknat, pengusiran, penjauhan, dan penafian terhadap iblis dari tempat golongan makhluk yang tertinggi dengan firman-Nya, yaitu ayat 18 ini dari surat Al-A'raf, yang artinya keluarlah kamu dari sana, surga maksudnya, dalam keadaan terhina dan terusir. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, maksud dari terhina itu maksudnya adalah tercela, dan kata-kata celaan tanpa ditasdidkan. Kemudian celaan ya dikatakan fahuwa za'man yaz'amuh za'amah maz'um. Itu artinya dia mencelanya. Orang-orang Arab sering menghapus huruf hamzah dan mengatakan wazama, zaima, azimu, zimtuh. Jadi kata azam dan azaim itu lebih kuat maknanya dalam hal celaan daripada kata azam. Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya Ibnu Jarir rahimahullah berkata, kata terusir itu maksudnya adalah yang dikucilkan, yaitu yang dijauhkan dan yang terusir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, yaitu ayat 18 surat Al-A'raf, yang artinya keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Maka Ibnu Abbas berkata, maksud kata terusir di sini adalah direndahkan lagi dimurkai. Selanjutnya firman Allah Ta'ala pada ayat 18, di mana Allah berfirman yang artinya sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutinya, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Ini sama halnya dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 63 sampai 65, di mana Allah telah berfirman yang artinya Dia Allah berfirman, pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, maksudnya di sini iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Demikianlah ayat-ayat yang terkait dengan surat Al-A'raf, ayat 18, 16, 17, dan 18. Semoga bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.